Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami dikuatkan, disegarkan ya Tuhan. Bisa percaya hal-hal yang baik, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Dan kelak kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami akan belajar lagi firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Terus Tuhan tambahkan rasa haus, rasa lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan puaskan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, shalom. Nah, saya tuh waktu doa tadi tentang rasa haus, lapar, saya berdoa buat saudara. Ini saudara, ini bedanya nih. Gini, antara yang jasmani dengan rohani itu bedanya dua. Ya kan, sama-sama kalau misalnya kita lapar ya saudara. Ya kan kalau kita perut nih, perut kita lapar, kita makan. Makan, setelah kita makan, kita akan berhenti dan jadi kenyang. Kalau kita haus, kita minum nih air. Kalau setelah kita minum, sudah kita berhenti. Saudaraku, nanti tunggu lapar lagi. Tapi bedanya dengan rohani gini saudara. Semakin kita makan firman tiap hari. Setiap hari semakin kita terus minum hadirat Tuhan. Minum air daripada Roh Kudus yang dicurahkan dalam kita. Makin kita haus sama Tuhan. Makin kita lapar sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah makan firman, jarang makan firman, jarang minum daripada hadirat Tuhan. Saya pakai istilah makan dan minum ya saudaraku. Jarang, itu makin kita tuh nggak ada rasa haus dan rasa lapar. Harus dipaksa dulu lagi makan firman. Makan dulu, makan, denger firman, baca firman gitu. Baru setelah itu sekali dua kali akhirnya muncul ada lapar-lapar. Saudara, nah ini bedanya saudaraku. Jadi kalau misalnya puji Tuhan, ya kan saudara yang tiap hari ikutin program Menara Doa Online ini. Beberapa bersaksi Pak Sabta, ya kan saya tuh ngerasa seperti jadi makin suka sama firman. Makin suka dalamin firman. Makin suka ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Ini yang namanya rasa haus lapar. Makanya kata berbahagialah orang yang dipilih. Ya kan? Untuk apa saudara? Untuk datang mendekat. Ya kan? Ke dalam pelatarannya. Nanti dia akan kenyang. Dampak kenyangnya apa saudara? Kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudara. Kenyang dengan segala yang baik. Tetapi kita tetap lapar dan haus akan apa? Akan firmannya. Akan hadiratnya haus itu saudara. Makin kita lapar haus ini. Kita akan hidupnya kenyang dengan segala yang baik. Yang disediakan Tuhan. Di mana? Di hadiratnya. Di rumahnya. Yang ngerti katakan amin. Nah hari ini saudaraku kita masuk di dalam poin lanjutan dari kemarin. Kemarin judul khotbahnya adalah kunci sukses. Kunci hidup sukses. Untuk poin yang keduanya saya akan bahas saudara tentang hubungan atau pergaulan. Saya ulang yang kemarin saudara. Singkat saja. Bahwa tentang sukses ya. Bahwa sukses itu bukan tujuan. Ingat, sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah apa? Perjalanan untuk melakukan apa? Kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi sukses itu bukanlah tujuan. Tetapi perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya sedang bicara kepada saudara yang adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Yaitu orang Kristen. Ya saudara, tentang sukses. Saya tidak bicara kepada orang banyak. Karena pengertian sukses di sini adalah ya kan perjalanan melakukan kehendak Allah. Yang saya terjemahkan arti kata sukses adalah apa? Kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Nah saya ulang lagi gini. Sebagaimana kegagalan ada penyebabnya,
keberhasilan pun pasti ada penyebabnya. Kalau kita gagal, cari penyebab kegagalan itu. Seorang yang bernama Jack Ma, saudaraku yang kasih Kristus, dia bilang begini, ya kan? Saya selalu melihat, dia sudut pandangnya itu dari kegagalan. Saya akan cari belajar dari kegagalan orang lain. Lalu bagaimana setelah dia cari penyebab kegagalan, lalu dia lihat bagaimana mereka bisa bangkit dari kegagalannya. Lalu dia berkata bahwa aku akan tulis buku tentang, ya kan, tentang kegagalan daripada hidupku. Lalu bagaimana aku bisa bangkit dari kegagalan itu. Jadi kalau kegagalan ada penyebabnya, sukses juga, saudara, pasti ada penyebabnya. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, sama, gagal sama sukses itu sama-sama sebuah akibat dari suatu sebab. Jadi ada sebab. Oleh karena itu hari ini kita mau cari, ya, apa sih penyebab keberhasilan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah bahas dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan apa? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Makanya ini bicara jangan tumpul, kita harus tajam. Harus tajam. Orang kata harus tajam, harus peka. Ya kan, hanya orang peka, ya kan, yang menang. Tetapi yang terpenting untuk apa? Berhasil adalah apa? Hikmat. Untuk berhasil adalah hikmat. Jadi penyebab keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah apa, saudara? Hikmat. Jadi kita perlu memiliki hikmat. Nah, saya bahas kemarin, ya, ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudaraku yang Kristus, ya. Yang pertama, ya kan, kita akan sukses jika kita mendapatkan hikmat Tuhan. Karena dasarnya apa? Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, saudara, ya. Kita akan mendapatkan hikmat Tuhan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kemarin kita bahas tentang nasihat. Ya, kita bahas tentang nasihat kemarin. Nah, hari ini kita bahas poin yang kedua, saudaraku. Yaitu tentang apa? Hubungan. Ya, bahwa kita akan sukses jika kita mendapatkan hikmat Tuhan. Ya. Kita akan mendapatkan hikmat Tuhan kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang berguna dan yang membangun. Nah, hari ini kita akan bahas yang tentang pergaulan atau hubungan, saudaraku, dan besok, ya, kita akan bahas tentang bahwa hikmat itu datang karena kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini besok, ya, saudaraku. Nah, saya berdoa selesai daripada paket ini, saudara bisa nangkap bahwa kunci sukses itu sebenarnya adalah hikmat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan untuk hari ini, yaitu tentang hubungan atau pergaulan. Kita akan baca Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat yang 1. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mari kita bahas. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk. Nah, ini bicara duduk ini. Duduk ngobrol. Duduk bergaul. Duduk fellowship bicara. Ya kan, duduk. Ya. Dalam kumpulan pencemooh. Dari berjalan, berhenti berjalan namanya berdiri. Dari berhenti berdiri lalu duduk. Jadi ada 3 tingkatan itu, saudaraku. Ya, sekarang kita bahas tentang hubungan, ya kan? Seperti nasihat sebenarnya, saudara, ya. Pergaulan juga akan menentukan arah daripada hidup kita. Ada satu pepatah yang bicara begini, saudaraku. Nih, kasih tahu aja saya teman-temannya dia. Nanti saya akan kasih tahu masa depan dia. Jadi rupanya pergaulan bisa menentukan masa depan. Kenapa? Karena dari pergaulan keluar namanya apa? Nasihat. Kalau bisa pergaulannya bersama dengan orang-orang yang baik, yang bijak, maka keluar nasihat-nasihat yang bijak. Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang bijak. Dan masa depannya akan baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau pergaulannya buruk, saudara, maka nasihat yang buruk yang masuk, lalu itu akan merusak masa depannya. Jadi saya simpulkan begini,
apa saja yang kita dapatkan dalam kehidupan ini selalu datangnya melalui sebuah apa? Hubungan, ya kan? Atau pergaulan. Apa aja yang saudara dapat? Bahkan kita bisa berada di tempat ini sekarang. Posisi saudara ini. Saudara jadi apa sekarang? Saudara sekarang ada di mana? Saudara punya apa? Ya kan? Saudara jadi apa? Melakukan apa sekarang posisinya? Lalu punya apa? Itu karena biasa banyak disebabkan karena apa? Hubungan. Yang ngerti katakan amin. Nah, Alkitab katakan dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, apa? Menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan apa? Alam melang. Tadi saya sudah bahas. Jadi hubungan kita ini yang membawa kita akan maju atau kita mundur. Hubungan ini juga yang akan membawa kita berhasil dalam hidup kita atau kita gagal. Oleh karena itu ibu bapak, kita ini perlu mengenali, saya ulang lagi nih yang pembahasan yang dulu. Kita ini perlu mengenali, kita harus bisa memiliki hubungan-hubungan dengan orang-orang, ya saya bilang nih orang-orang penting. Ya kan, seperti pertama adalah mentor. Kita harus punya mentor. Kita harus sadari, kita butuh mentor. Makanya kalau kita mau sukses, kita harus punya mentor. Katakan mentor. Siapa itu mentor? Orang tua kita. Dia mentor kita loh. Ya, orang tua itu mentor. Yang melatih kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang mengarahkan kita, yang mengoreksi kita, yang menuntun kita. Saudara, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Gitu saudara. Yang kedua adalah apa? Pemimpin rohani. Itu mentor bisa. Ya, dalam sisi rohani. Ya saudara, dia bimbing kita. Guru atau dosen kita, pelatih. Nah, setiap kita itu perlu mentor. Kita butuh yang namanya, kita harus perlu punya hubungan dengan seseorang. Setiap juara-juara dunia, ya kan saudara, pasti mereka punya pelatih, punya mentor. Saudara akan jadi orang Kristen yang hebat kalau saudara punya hubungan dengan seorang yang disebut sebagai apa? Mentor, katakan amin. Dialah yang mengajar, melatih, menajamkan kita agar kita semakin peka untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti kata, kalau kita bisa makin mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita bisa memiliki apa yang jadi kehendak Tuhan. Mentor inilah yang bisa, saudaraku, melatih kita, mengajar kita, menajamkan kita. Kita semakin tajam, semakin peka, ya kan, untuk ngerti ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Ya, Yosua punya mentor namanya Musa, Daud punya mentor namanya siapa? Samuel. Elisa punya mentor namanya Elia. Timotius punya mentor namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dulu pernah punya mentor namanya siapa? Ananias, saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang seperti Yesus ini, hikmat itu muncul dari mentor. Ya, lalu kita bisa belajar, oh ini. Dalam musim-musim hidup kita, Tuhan tempatkan orang mentor. Masih kecil, orang tua, keluar dari rumah kita dapat guru, dapat dosen. Lalu kita keluar dari rumah, di gereja, kita punya pemimpin rohani. Dari kakak-kakak sekolah minggu. Kakak, ya kan, kita punya sahabat, ketua youth pastor kita. Lalu setelah kita mulai dewasa, kita ketemu daripada gembala, pemimpin jemaat kita. Itu semua kita perlu ada, harus ada. Karena gini, orang yang mau punya otoritas, harus hidup di bawah otoritas. Saya ulangi, kalau saudara mau punya otoritas, maka saudara harus hidup di bawah otoritas. Seperti perwira Kapernaum, dia berkata begini, ya kan, guru, dia bilang, Tuhan kasih tahu, Tuhan, ya kan, Tuhan nggak usah datang ke rumah saya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Si perwira Kapernaum ini mengerti tentang arti mentoring, tentang otoritas. Ada orang di atas, dia bilang begini, saya ini seorang komandan, saya punya anak buah. Kalau saya perintah anak buah, saya berkata pada anak buah, maka mereka akan turut. Saya bisa punya otoritas atas anak buah saya, karena
Saya punya komandan di atas saya. Ya kan? Kalau komandan di atas saya perintah saya untuk lakukan apa, saya akan perintah bersama dengan anak buah untuk lakukannya. Karena saya ada di bawah otoritas, maka saya punya otoritas di bawah saya. Rasul Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah. Baru apa? Lawanlah si iblis, maka si iblis akan lari daripadamu. Itu prinsip, saudara. Kalau orang yang bilang, aku tuh enggak mau ya dibawa siapa-siapa. Saya tuh enggak mau dibawa gereja manapun, saya enggak perlu namanya pemimpin manapun, enggak perlu apa. Saya bisa sendiri, saya langsung sama Tuhan. Saya enggak tahu mau ngomong apa sama orang kayak gini. Tapi ketika ada orang yang berkata, saya butuh seseorang untuk bisa menajamkan saya. Saya bisa mengerti mana kehendak Tuhan buat hidup saya. Kehendak Tuhan untuk saya mau menikah. Siapa kehendak Tuhan? Kadang saya tidak ngerti, saya butuh mentor untuk bisa bantu lihat. Ketika saya mau pilih pekerjaan dan bisnis ini dan itu, saya butuh, ya kan, untuk ada seorang mentor untuk lihat ini kehendak Tuhan bukan. Ketika saya mau buka, mau pindah ke satu tempat, saya mau ambil keputusan yang penting-penting dalam hidup saya butuh yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ya kan, ketika saya tidak dapat, saya butuh konfirmasi yang kuat. Saya butuh seseorang namanya mentor ini. Untuk konfirmasi itu. Wah, kalau ini hidup kita, memang budaya daripada gereja kita. Sejak saya masuk di bawah pengembalaan daripada pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, itu gembala kami, saudaraku. Saya mulai melihat dari awal semua budaya gini. Saya tuh tanya Tuhan dulu. Saya dapatnya apa sebelum saya mau lakukan ini dan itu. Tuhan ngomong gak sama saya? Kalau Tuhan nggak ngomong saya, kalau Tuhan nggak ngomong saya nggak akan lakukan. Kalau Tuhan sudah ngomong, saya juga cari konfirmasi. Saya kasih konfirmasi dari orang sekeliling saya, atau sesama saya, atau atasan saya. Itu budaya di gereja kita, di wadah kita ini. So, ini artinya apa, saudara? Ini orang yang bergantung pada hikmat Tuhan. Lewat apa? Lewat nasihat dan lewat hubungan. Ini harus ada dalam hidup kita, saudaraku. Kalau orang bisa menyampaikan, kamu tuh harusnya begini-begini, dapat nasihat kita. Kita dengarkan dulu nasihat itu, lalu saudara konfirmasikan, dapat gak saudara sama Tuhannya. Karena semua bicara tentang melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, memiliki apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu namanya sukses. Yang kedua adalah bicara tentang anak didik, anak asuh. Saudaraku, bawahan kita. Kita juga butuh, ya kan? Kita harus punya anak didik rohani. Itu menajamkan daripada hikmat Tuhan yang kita. Ya kan, saudara? Tiba-tiba tuh muncul satu pengertian ketika kita mulai mendidik, ketika mengasuh, saudara. Dan ini akan menantang kita untuk bertumbuh di dalam apa? Dalam ketajaman kepekaan untuk bisa mengenali daripada kehendak Allah. Yang ketiga adalah sahabat. Ini penting, hubungan ini sahabat. Saya harus punya sahabat dalam hidup saudara. Kadang sahabat itu tidak banyak. Nanti saya akan bahas tentang sahabat lebih dalam. Karena sahabat ini adalah orang yang membuat saudara tuh nyaman. Ngobrol nyaman. Itu seperti untuk jiwa ya. Ada teman ngobrol, teman curhat. Di mana saudara bisa bebas sama dia. Dan teman ini adalah orang yang saudara tahu. Dia berguna dan membangun saudara. Dan saudara juga seorang yang berguna dan membangun buat dia. Saudara, makanya Amsal 17 ayat 17 katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang apa? Saudara dalam kesukaran. Jadi gini saudara, kenapa kok kita ini gak dapetin apa yang seharusnya kita miliki? Karena kita ini gak membina hubungan yang baik dan benar. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin sampaikan di sini tentang hubungannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 5 itu dijelaskan tentang ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang hidup menurut daging. Yang kedua adalah orang yang hidup menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi di sini sudah dalam hubungan ya. Kita ini perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana orang-orang yang hidup menurut daging dan mana orang-orang yang hidup menurut roh.
kemampuan kita untuk membedakan roh, ya, ini berguna untuk menemukan hubungan yang berguna dan membangun. Menghindari hubungan yang apa? Yang merusak dan menghancurkan. Galatia 5 ayat 7. Ini jemaat nih dulu saudara. Adalah jemaat yang sangat menggebu-gebu. Sangat bertumbuh. Sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus dapati mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak lagi menuruti kebenaran. Tidak lagi melakukan firman. Mereka kembali kepada hidup yang lama. Mereka hidup kembali kepada apa? Hukum Taurat. Makanya Paulus berkata apa? Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah? Bukan apakah. Siapakah? Ini bicara tentang apa? Orang. Hubungan nih bicara nih. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menghalang-halangi kita. Siapakah yang menghalangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Dalam hidup kita ini ada rubah-rubah, saudara. Ada orang-orang yang kita tidak sadari. Karena hubungan, orang inilah yang menghalangi kita. Untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah dia tegasin, ada orang yang hidup menurut daging. Selalu yang dia mikirkan tuh daging. Daging itu bicara apa saudara? Kekuatan sendiri. Saudaraku, kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kebenaran sendiri. Prestasi-prestasi, unjuk prestasi, unjuk kebaikan, semua dari diri sendiri. Yang tanpa Tuhan itu daging. Ada orang-orang ya, mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu apa sih saudara? Firman. Firman itu adalah roh. Orang yang selalu mikiri firman. Ya Tuhan itu adalah roh. Mikirin Tuhan. Firman Tuhan. Kerajaan Allah ini roh. Bergantung sama firman. Bergantung sama Tuhan. Ini orang-orang yang hidup dalam roh. Nah saya mau kasih tahu saudara begini. Kenapa ke orang Galatia bisa mundur imannya? Ya saudaraku. Lalu dia ingatkan lagi saudara. Kepada jemaat di Roma. Kamu harus tahu loh. Intinya dalam bahasa sehari-hari gini. Saya mau kasih tahu saudara. Ya begini. Kalau ada orang yang mau masuk dalam hidupmu. Mereka tuh datang tidak hanya bawa badan. Mereka ini juga membawa spirit atau roh. Saya ulangi. Ketika ada orang-orang masuk dalam hidup kita. Mereka tidak hanya membawa tubuh mereka. Tetapi mereka juga membawa apa? Roh atau spirit mereka. Penjelasannya begini ibu bapak. Saya mau kasih tahu gini. Pernah gak saudara duduk dan ngobrol sama seseorang? Dia ngomong tuh, dia cerita terus. Terus saya rasa saudara dengerin dia. Ini yang negatifnya dulu. Kok dengerin cerita dia, kok capek dia di sini. Tak kuras habis kayaknya emosional saudara. Perasaan saudara. Energi saudara tuh habis. Terus tiba-tiba hilang sukacita. Kalau dia dengar ngobrol dia. Ini apa saudara? Ini spirit. Tapi di lain pihak. Tiba-tiba saudara pernah ketemu orang. Jadi dia datang. Tidak cuma bawa badan. Ada spirit yang dia. Makanya kadang-kadang saudara pergi ke satu tempat tertentu kok. Kok hilang ya sukacita. Kok gak ada damai. Padahal gak ada apa ini spirit. Kalau sebaliknya saudaraku. Kita ketemu seseorang. Dengar dia duduk. Dia ngobrol. Dia mulai cerita. Sementara dia bicara. Saudara dengar dia bicara. Roh saudara yang di dalam itu kobar-kobar. Kobar-kobar. Terus saudara semangat. Saudara saya, wah yes. Wow. Seperti kayak mau terbang rasanya. Jadi dia datang tidak bawa badan. Dia bawa juga spiritnya dia. Kalau kita bisa mengenali. Ini orang yang daging pasti dia nguras. Dia cuma kasih makan ketakutan kita. Kalau ngomong tuh, wah hati-hati lu. Corona. Udah tahu corona kan? Corona. Dia selalu ngomong corona. Kalau ngomong selalu, kalau orang daging selalu dia akan cerita dan memberi makan ketakutan. Kegelisahan. Tidak ada harapan. Segala macam dia cerita. Mereka yang hidup dalam daging itu dia ngerusak yang di dalam. Menghancurkan yang di dalam dari kita. Karena dia memberi makan apa? Memberi makan ketakutan. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh.
dalam iman, pengharapan sama Tuhan, Dia akan memberikan makan daripada apa? Pengharapan saudara, iman saudara, kasih saudara sama Tuhan. Katakan amin. Orang yang hidup menurut daging kan menghabiskan waktunya. Habiskan waktu kita, nguras energi kita. Selalu minta waktu untuk cerita terus. Kadang-kadang ya seperti contohnya siapa? Rasul Paulus sama siapa? Felix itu loh. Ya Felix. Panggil yang gubernur itu panggil. Lama-lama Paulus nangkep. Ini orang buang waktu. Nguras energi yang di dalam. Saudaraku, akhirnya Paulus tinggalkan. Ada lagi perempuan yang muji-muji di belakang Paulus tuh, yang di Filipi. Oh kau hamba Tuhan yang mati gini. Itu kan nguras yang di dalam ini rupanya. Ini spirit ini. Tapi lain sama Epaphroditus, Epafras. Yang dia cerita, mereka menyegarkan roh saya. Kau kirim mereka, orang-orang ini, dia sudah bawa persembahan. Kalau aku ketemu mereka tuh menyegarkan rohku ketika aku dalam penjara. Jadi ada orang-orang ini saudaraku. Kita butuh orang-orang yang bisa menyegarkan roh saudara, roh kita. Di masa-masa sulit. Saudara kenali. Kalau orang ini, kalau dia cerita selalu yang negatif. Kejelekan. Susah. Kayaknya gak ada pengharapan. Oh dia paling hebat. Itu saudara capek loh. Saya mau bicara tentang tidak semua orang yang hidup dalam daging. Ini orang jahat tidak. Cuman mereka ini tidak boleh dikelilingi. Bukan orang-orang tipe ini yang harusnya mengelilingi hidup kita. Coba saudara pikir gini. Kita bisa menghindari yang namanya rasa sakit. Menghindari banyak kerugian. Menghindari luka-luka kita. Kalau kita tahu bagaimana cara berhenti dan menghindari hubungan yang tidak sehat. Sekali lagi saya mau ngomong. Tidak selalu ya manusia daging yang saya bilang daging ini. Ya kan? Adalah orang jahat. Tapi mereka tidak bisa masuk dalam lingkaran. Ya kan? Lingkaran dalam hidup saudara. Saya mau jelasin begini. Kita harus kenali ya tahapan-tahapan dalam hubungan. Supaya saudara yang saudara dapatkan dari hubungan itu adalah apa? Hikmat Allah. Kunci daripada keberhasilan adalah hikmat. Hikmat itu bisa dapat dari mana? Dari pergaulan. Dari pergaulan itulah keluar kata-kata, keluar gaya hidup. Yang dimana kita bisa lihat, ini hikmatnya gimana. Ada 3, saudaraku. Tahapannya. Tahapan yang pertama adalah tahapan apa? Perkenalan. Tahapan kedua adalah tahapan apa? Pertemanan. Tahapan yang ketiga adalah tahapan apa, saudara? Persahabatan. Ini saya kelompokkan berdasarkan kelompok Yesus. Yesus juga dikelilingi oleh hidupnya. Saudara, dia bisa melihat, dia kenalan. Kenalan itu menurut Yesus adalah orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Mereka ya kita harus melakukan perkenalan. Kita harus kenal. Berusaha untuk bisa boleh kenalan. Kita bisa kenalan dengan siapa? Dengan semua orang. Ya kan? Kita perlu mempunyai banyak kenalan. Karena ya kan saudara dengan banyak kenalan makin luas hubungan kita. Katakan amin saudara. Wah sekarang saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Lewat program Menara Doa Online. Ya kan saya makin bertambah-tambah kenalan saya. Semua mulai saya bisa kenal yang ada yang dari yang di Ternate lah. Ada yang di Papua, ada yang di mana-mana. Di Jakarta, saudara yang di Jawa. Semua saya jadi kenal, namanya ini saya kenal. Karena apa? Kenalan, itu tahap pertama. Tahap yang kedua namanya tahap apa saudara? Pertemanan. Dalam tahapan pertemanan ini kita mulai kontak. Mana nomor handphonenya? Segala macam, dapat informasi tentang oh dia kerja ini, dia gereja di sini dan lain sebagainya. Oh anaknya segini, kita punya informasi. Kita lihat, kita udah tahu dia, udah punya nama. Lalu inilah yang jadi bahan pertimbangan. Apakah berteman dengan orang ini kita lanjutkan masuk ke dalam apa? Persahabatan. Ini level yang ketiga, namanya persahabatan. Persahabatan itu prosesnya lewat apa? Dari kenalan,
teman, baru sahabat atau intimasi maksud saya. Nah dalam tahap ini baru bisa ada namanya kerjasama apa? Bisnis. Bisnis itu bisnis usaha. Bisnis juga artinya, oh ini bisa jadi karyawan saya nih. Ini bisa jadi partner saya nih. Oh ini bisa menjadi teman pelayanan ini, partner pelayanan. Itu harus lewat tahap intimasi. Katakan amin saudaraku. Ya kan kerjasama untuk membangun hidup. Maksudnya saudara dia bisa dijadikan istri. Atau dia dijadikan suami. Itu harus lewatin tahap apa? Intimasi. Jangan saudaraku kenalan belum, berteman belum, langsung ngajak nikah. Orang ini berguna membangun, masuk jadi teman, naik jadi teman. Setelah kita berteman, berguna membangun, kita bisa gak membangun dia? Kita bisa berguna gak buat dia? Kalau kita gak berguna buat dia, kita gak bisa bangun dia. Apakah sebuah hubungan cukup berhenti di tahap kenalan aja? Apakah sebuah hubungan cukup berhenti di tahap pertemanan saja, tahap kedua? Apakah bisa dilanjutkan naik ke tahap yang ketiga? Itu yang namanya perlu doa, perlu nimbang, mikir dan lain sebagainya. Kadang tuh ada orang yang gak bijak. Nah makanya gini jadi orang harus bijak saudara. Ya gini, kadang tuh kita memang gak tahu. Kita tuh seharusnya berhentinya di tahap mana kita gak tahu. Bablas sampai ke tahap apa? Intimasi. Makanya karena kita gak punya pengetahuan bagaimana membina satu hubungan yang benar, yang baik. Kita ini sering kena apa saudara? Kena tipu. Uangnya dibawa lari karena kita gak kenal dia. Kalau udah bicara tentang ngelepas duit, itu tahapannya tahap intimasi. Bukan pas kenalan, tolong dong ini gue pinjem duit. Ya saudara yang misalnya minjem duit hanya baru tahapnya perkenalan. Lalu ditolak, ya jangan kepahitan. Tahapan temen aja itu gak cukup untuk minjem duit. Katakan amin. Harus ada tahap persahabatan di mana disitulah kita tuh sudah ada take and give and take. Saudaraku ada tabur dan tuai. Baru kita punya dasar. Aku pinjam uang deh. Nah kalau kita gak mau ditipu lagi, yang gak ada istilahnya. Sekarang gak ada lagi istilah harusnya. Oh pinjam. Begitu kan kalau kita mau beri ya beri. Untuk kenalan, untuk sahabat, untuk teman. Beberapa orang kena tipu. Lalu apa? Terluka dan hancur hidupnya. Hidup tanpa pengetahuan adalah hidup dalam apa? Kehancuran. Dalam bahasa Inggris saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu, Quran ini 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu apa? Diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Roma 14 ayat 19 katakan begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Yang kita kejar dalam hubungan itu apa? Damai sejahtera. Ada gak damai sejahtera dalam hubungan ini? Itu dulu pertama-tama. Ada damai sejahtera enggak? Kalau enggak damai sejahtera, mungkin saudara punya kepentingan ekonomi sama orang itu. Mungkin saudara punya kepentingan politik sama orang itu. Supaya bisa dapatkan kekuasaan. Perhatikan, kalau tidak ada damai sejahtera, nasihat saya adalah saudara harus mundur teratur. Karena kalau enggak ada damai sejahtera, kita bisa dapat apa yang kita kehendaki. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ujungnya lepas dan luka. Yang kedua, berguna gak buat kita? Buat keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Apakah ada saling membangun? Dia terbangun, kita terbangun. Saudara, kalau kita gak terbangun, ya kan? Dia terbangun. Karena kita bangun hubungan sama dia, kita bisa membangun dia. Saudara, sekalipun mungkin kita gak terbangun. Saya percaya kalau kita bisa membangun, dia terbangun, kita juga ikut terbangun. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Ya kan? Kalau dia gak terbangun karena hubungan kita, karena memang dia gak mau, ya pasti kita gak terbangun juga. Nah itu cara. Bukan berarti musuh ya, enggak.
Saya mau bilang, Yesus tuh mengasihi semua orang. Kita harus tahu ada 3 level hubungan nih. Yang pertama adalah kerumunan orang banyak seperti Yesus, itu namanya kenalan. Yang kedua, itu bisa juga namanya teman, pertemanan. Ya Yesus dari kerumunan orang banyak, lalu ada 70 orang yang namanya disebut apa? Murid-murid Yesus 70. Saudara, ada yang 12 murid, itu namanya teman. Tapi saudara ada 3 orang, saya melihat. Ini sama sahabat ini, dekat sekali. Namanya siapa saudara? Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, cara Tuhan ngomong sama kerumunan orang banyak, pakai apa? Perumpamaan. Tuhan tuh mau ngomong, saudaraku, saya kasih perumpamaan aja. Kau pikir sendirilah. Jadi gini, kalau kita ngomong sama orang yang baru kenalan, cukup itu di ruang peratalan. Kepada teman itu ruang kudus. Kepada sahabat ruangan maha kudus yang kita sebut sebagai apa? Curahan hati. Sesuatu yang tidak kita ungkap kepada yang lain, kita bisa ungkap kepada siapa? Sahabat. Kita bisa omong supaya dia bisa dengar. Kita kasih tahu supaya dia bisa lihat. Dan kita akan berikan supaya dia mengalami. Itu kepada siapa? Itu sahabat. Hanya sahabat Yesus yang diajak naik ke atas gunung. Dan melihat Yesus diubahkan dalam kemuliaan. Didampingi oleh Musa dan Elia. Sahabat. Bukan orang banyak. Orang banyak cuma dilayani untuk kasih makan. Sampai kenyang. Habis kenyang Yesus mulai bicara yang keras. Yang tegas. Kamu sudah makan kenyang dari roti dan ikan. Sekarang aku mau ngomong. Aku ini roti yang turun dari surga. Buat orang banyak. Ini perkataan tidak bisa diterima. Akhirnya apa? Yohanes 6 ayat 66. Mereka meninggalkan Yesus. Lalu Yesus saring mereka. Dari orang banyak, sisa tinggal berapa? Saya percaya 70-an. Dia tanya lagi, kamu gak pergi semua? Pergilah. Dia bilang, oh enggak, aku udah pergi. Nah ini namanya teman. Tetapi dia saring lagi orang. Yang bisa ngerti, yang bisa diajak ngomong, yang bisa nyambung, yang bisa membangun kerajaan lebih cepat. Oh 3 orang. Diajak naik ke atas gunung. Lalu 3 orang ini yang diajak masuk ke kamar siapa? Yairus dan istrinya. Untuk apa? Berdoa menyembuhkan anak perempuan Yairus. Cuma 3. Itu sahabat. Lalu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia tidak ajak teman, tapi dia ajak sahabat. Kita kenal banyak orang. Tapi saudara tidak semua. Saudara, yang saudara harus tunjukkan dan saudara perlihatkan. Tutup dengan ini saudara. Kita perlu belajar dari Yesus. Bagaimana dia membangun hubungan dengan para sahabatnya. Salah satu sahabat Yesus dari 3. Itu seorang bernama siapa? Rasul Petrus. Sahabatnya ini pernah gagal dalam membangun hubungan dengan Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus ada dalam penderitaan, saudaraku, dia sedang dihakimi. Petrus seorang sahabat, dia gagal jadi seorang sahabat. Dia sangkal Yesus 3 kali. Saudara lihat sini, kita belajar loh saudara. Kalau kenalan, kalau orang banyak, Yesus gak cari. Kalau temen aja juga gak cari. Tapi dia tahu ini sahabat. Ada sahabat kita bisa gagal dalam hubungan dengan kita. Tapi dia tulus sama kita, kita tahu. Kita tulus. Tapi karena memang karakternya, karena keadaan, kita harus bisa kenali saudara. Kadang kita langsung kita hakimi. Ini sebenarnya sahabat. Lingkaran dalam yang berguna dan membangun kita. Berguna dan membangun visi yang Tuhan beri buat kita. Jangan dibuang orang ini. Jangan dibuang. Yesus tidak buang Petrus. Saudara pada waktu dia bangkit dari kematian. Oke, Petrus, kamu gak temani aku ketika aku pikul salib. Kamu gak temani aku waktu aku disalib. Kamu tidak temani aku. Kamu sahabat aku.
Kamu tidak temani aku. Aku ngerti keadaan kamu. Tapi aku tahu kamu ini sebenarnya sahabat sejati aku. Tapi kamu gagal betul. Pada waktu Yesus bangkit, dia pasti tahu. Kalau aku sudah bangkit, aku cari kau. Kita baikan lagi. Aku akan pulihkan lagi. Betul. Ketika Yesus bangkit, dia bicara kepada Maria yang berjumpa dengan Yesus di pintu kubur. Yesus berkata kepada Maria, Maria Magdalena, Maria, beritahu para murid dan beritahu, cuma nama siapa yang disebut? Dan Petrus. Suruh mereka temui aku di Galilea. Tempat di mana aku pernah panggil mereka sebagai murid aku. Di tempat itu aku mau ketemu mereka. Top ini kita belajar. Yesus datangi mereka. Hai anak-anakku, apakah kamu punya lauk pauk? Mereka kembali kepada hidup mereka yang lama. Mereka tidak hargai persahabatan dengan Yesus. Tapi mereka sahabat. Sahabat pandangan Yesus ini orang yang bisa dipakai untuk mewujudkan rencana Allah yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Kami tidak punya apa-apa. Semalam-malam mereka udah kerja, cari ikan dan dapat. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka dapat ikan banyak. Dapat. Mereka bilang, itu Tuhan rupanya ngomong. Ya turun mereka. Ayo kita sarapan. Mereka sarapan. Mereka sudah nangkep ikan banyak. Tapi Tuhan tidak pakai ikan mereka. Tuhan pakai ikannya Tuhan sendiri. Untuk jamu mereka. Kalau Tuhan tuh kalau mau minta sesuatu sama kita. Sebenarnya kalau dia minta. Sebenarnya dia mau ngasih ke kita. Bukan mau ngambil dari kita loh. Itu yang saya tahu. Pengalaman saya. Jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku minta kamu. Aku minta uang ini. Aku minta kamu beri ini. Aku minta uang kamu. Aku minta waktu kamu. Aku minta hidup kamu. Semua waktu dia minta itu tanda. Dia mau kasih kok sesuatu maksudnya. Cuman dia harus lihat hati kita. Dah, ajak makan, sarapan. Semua gak ada yang ngomong, gak berani ngomong. Ini Tuhan. Sudah selesai, saya mau ngomong 4 mata. Saya mau ngomong sama kamu Petrus. Dia tahu ini sahabat. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Dia tanya, Tuhan tahu betapa aku mengasihi kamu. Gembalakan domba-dombaku. Wah ini pemulihan hubungan. Katakan amin. Belajar ya. Jangan buang orang yang adalah sahabat. Jangan masukin orang dalam hidup kita. Itu cuma teman atau kenalan. Apalagi kenalan. Jangan. Masukin sahabat. Kalau sahabat ini gagal. Jangan kepahitan, jangan pecah. Jangan putus hubungan. Ambil balik. Ambil balik. Dampaknya apa saudara tahu? Ketika Yesus ambil balik Petrus, pulihkan. Petruslah orang pertama yang berkhotbah dan membawa 3.000 orang bertobat. Masuk dalam kerajaan Allah sesuai dengan visi Yesus. Dialah orang, saudara jadi pemimpin. Dialah orang, saudaraku yang memang benar mau mati buat Tuhan. Dahsyat ini sahabat Tuhan. Saya berdoa saudara jadi sahabatnya Tuhan. Kita semua jadi sahabatnya Tuhan. Betul kita pernah gagal dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak lupa sama kita. Dia mau jadikan kita Petrus-Petrus di akhir zaman ini. Dan Tuhan tanya sekarang. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Semua ini. Berikan hatimu buat Tuhan. Kalau kita bisa mahir hubungan dengan Tuhan, kita mahir berhubungan dengan sesama kita. Dan kita bisa kenali yang mana kenalan orang banyak, yang mana teman, yang mana sahabat. Untuk sukses saudara, sehingga saudara bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Supaya saudara bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya saudara bisa memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Dia tuh sahabat, tapi dia gagal. Mungkin dia gagal. Dia buat sesuatu buat saudara. Kenapa saudara gak ampuni saja?
Kenapa saudara tidak mulai lagi hubungan dengan dia? Tuhan lihat Petrus gagal, tapi dia sahabat, dia cari. Tuhan lihat kita. Kita ini sahabatnya Tuhan. Tuhan mau jadikan kita sahabat dia. Tapi kita lihat, siapa aku ini Tuhan? Aku udah gagal. Aku udah bikin malu. Hari ini Tuhan aku berdoa. Ampuni Tuhan kami. Ampuni. Tuhan tahu betapa aku mengasihimu. Tuhan tahu, katakan dalam doa saudara. Tuhan tahu betapa aku mengasihimu. Tuhan bilang, gembalakan dombaku. Layani Tuhan lagi. Ayo melayani lagi. Ayo layani lagi. Ayo melayani lagi. Bersyafaat itu pelayanan. Bersyafaat itu melayani. Ayo komit lagi sama Tuhan. Komit lagi sama gereja. Komit lagi sama pendeta saudara. Ayo. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ada orang-orang Tuhan tempatkan sebagai partner dalam hidupmu. Supaya engkau bisa sukses. Menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Partner ini bisa menjadi partner pelayananmu. Partner dalam kehidupanmu. Partner di dalam bisnis usahamu.